Nah, kalau orang enggak pegang benar-benar suara kenabian, nggak punya karunia itu, baru dia omongin sedikit, wah udah kesurupan. Ya ini kan sekarang kan kita sudah lihat banyak sinetron-sinetron. Jadi memang don't try this at home. Kalau tidak punya panggilan dan tidak siap dan tidak punya otorisasi, gitu luar biasa. Terima Pak Yang mana ya. nih? Ya. Ya, shalom Pak Paul. Dan shalom semuanya. Ya, saya ingin bertanya Pak Paul ya. Dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan ya, khususnya di gereja Indonesia ya Pak Paul ya. Saya ingin bertanya begini Pak Paul. Saya mengetahui tentang wahyu dan tentang ketuhanan Yesus yang lebih detail itu justru dari YouTube ya, dan juga dari Google. Tetapi kenapa Pak Paul kalau di gereja-gereja pada umumnya ya, khususnya di Indonesia begitu ya, kayak gereja kesekuan atau karismatik itu jarang membahas yang namanya wahyu ataupun tentang ketuhanan Yesus Pak Paul, karena yang selalu dibahas itu adalah Trinitas Pak Paul. Nah itu saja pertanyaan saya Pak Paul, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. dibahas Trinitas terus ya, bingung ya. Saya juga bingung loh, gereja kok bahasnya Trinitas terus. Karena gereja terbentur dengan dogma, Pak. Sebentar ya, ini saya gereja itu terbentur dengan dogma sampai dengan hari ini. Dan kita, gereja itu takut, Pak. Takut kalau sudah bicara masalah perbedaan dogma. Karena nanti akhirnya yang dibicarakan, mereka nggak berani untuk terbuka, mereka tidak berani untuk menerima bahwa mereka tidak sempurna. Akhirnya mereka ributnya dogma, kamu harus sama dengan saya, nggak sama gua gebukin lo. Akhirnya nggak beda sama kadun, Pak. Kalau sudah ingat nggak yang orang bilang, aku tumpas kau, Pak, itu model gitu tuh Pak akhirnya, Pak. Lama gereja masih takut untuk berbeda, artinya gereja itu kasihnya masih kurang, Pak. Kita boleh ribut, kita boleh berdebat dengan keras. Tapi kalau kita punya kasih, setelah selesai kita debat dengan keras, ya kita tetap bersahabat, tetap bersaudara, Pak. Betul. Kasih itu melintasi dogma loh, Pak. Nah itu yang seringkali kita salah mengartikan bahwa kasih itu dogmanya harus sama. Saya ingat sekali ada seorang hamba Tuhan ya, saya lebih baik kebenaran daripada perdamaian. Tuhan tidak mungkin akan mempertahankan perdamaian. Yang penting itu ada kebenaran dulu. Oh salah. Salah. Justru itulah, gara-gara itulah akhirnya sesama orang Kristen saling perang kan. Untung bertobat. Bertobatnya apa? Gara-gara orang Kristen liberal loh. Gara-gara orang Kristen liberal. Bertobatlah akhirnya. Nah, kenapa nggak mau bicarain wahyu? Karena sudah banyak yang dulu tahun 1800-1900-an orang berlomba-lomba menafsirkan wahyu salah semua, Pak. Nggak ada yang cocok, Pak. Dan akhirnya gereja Katolik blunder, Pak. Gereja Katolik, gereja Reform semua, ya kan zaman itu kan zamannya Katolik sama Reform kan, sama Protestan dan Reform kan, blunder semua, Pak. Setelah blunder apa akhirnya mereka? Oh, sudah nggak ada lagi. Jadi baik Reform, Katolik maupun Lutheran, Reform dan Katolik, mereka sudah tidak mengharapkan Yesus datang kedua kali, Pak. Nah, ironik kan? Baru tahu. Bisa begitu, Pak Paul. Ya itulah yang terjadi, Pak. Itulah faktanya, Pak. Itulah faktanya. Mengapa demikian? Karena mereka ketika menafsirkan wahyu, mereka selalu menganggap bahwa wahyu ini adalah simbol-simbol, Pak. Simbol-simbol. Nah, salahnya di situ. Siapa suruh? Alkitab kalau bilang simbol pasti simbol. Kalau dia bilang asli ya asli. Nah, kuda, ini simbol ini, warna ini, wah di karang-karang kemana-mana, Pak. Mereka nggak ingat bahwa
ketika Alkitab berkata ini adalah metafora, maka dia akan bilang itu metafora. Kalau Alkitab bilang ini asli, dia akan bilang asli, Pak. Itu masalahnya, Pak. Nah, dan hari ini, kenapa? Saya kan juga sudah mulai kan, saya sudah mulai banyak masukan ini kan, pengajaran-pengajaran wahyu. Nah, nanti kalau di kelas apologetik kita membahas wahyu, Pak, keseluruhan. Oke, Pak Ardo kan mantap, ikut kelas Pak Paulus. apologetik kalau nggak salah ya, Pak Ardo, ya udah ya. Iya, Pak Paulus. Ini kan, nanti kita bahas wahyu tuh. Kalau nggak salah mulai November ini, Pak. Oke, gitu ya. Tapi kita sudah mulai. Nanti kan kita sudah berapa kali kan selalu bicara wahyu kan. Oke, Pak gitu Paulus. ya. Terima kasih Pak Paulus. Ya, oke. Lanjut ya. Silakan Pak Mulia. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Ya, shalom Pak Paul. Shalom. Ya, Pak Paul, saya mau tanya Pak, kalau untuk kalau orang Kristen itu suka ada apa sih hari kematian atau apa gitu. Nah, jadi orang-orang itu pada datang ke kuburan gitu Pak. Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh mendoakan orang yang sudah meninggal Pak? Itu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Paul. Yang Bapak maksud bagaimana, Pak? Ya, jadi Bagaimana? Datang ke kuburan. Yang dimaksud? Gitu, Pak. Enggak, yang tadi Bapak maksud bahwa orang Kristen ada doa untuk orang meninggal itu? Enggak ada loh, Pak. Waktu saya kecil gitu Pak ya. Waktu saya kecil Bukan orang itu, Kristen kali Pak yang Bapak maksud adat budayanya Bapak. Bapak dari suku apa? Sumatera Pak. Nah, itu dari suku Sumatera. Misalnya orang Batak atau orang itu mereka punya adat sendiri. Kami orang Tionghoa setiap Cengbeng, Cap Gomeh, tanggal 15 hari setelah Imlek. Nah, kalau orang Kristen ada nggak? Nggak ada, Pak. Orang Kristen nggak mengenal. Okay. Contohnya misalnya orang-orang di Eropa ini ya, kan budayanya kan budaya dari Kristen kuno ya kan. Nggak ada, Pak. Doa untuk orang meninggal tuh nggak ada, Pak. Oke. Nah, kalau gitu apakah memang boleh berdoa Pak untuk orang meninggal itu? Boleh berdoa. Kita itu tidak diajari berdoa loh Pak untuk orang meninggal. Gimana Pak? Suaranya kecil Pak. Pak Kita Paul suaranya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun loh Pak. Sebentar Pak. Sebentar mikrofonnya saya ini kan Pak. Karena saya kecilin dikit. Oke, saya besarin. Oke. Nah, keras ya, bagus ya. Good. Bagus Oke, Pak. sebentar. Bagus ya sekarang, tajam ya. Ya. Iya. Jadi Bagus, begini bagus. Pak. Oh, dari tadi video saya nyalakan Pak, sebentar video saya Pak. Jadi orang Kristen itu tidak ada ritual berdoa buat orang mati. Orang Yahudi juga nggak ada Pak. Malah tidak boleh. Tidak boleh berdoa untuk orang mati. Oke, sebentar ya. Iya, Pak. Jadi nggak ada Pak ritual doa untuk orang mati. Di dalam kitab dulu kita belajar ya di dalam Torah itu nggak boleh berdoa untuk orang mati atau berdoa kepada orang mati. Minta berkat dari orang mati, dari leluhur itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau kita sampai melakukan demikian, wah itu bilang harus dirajam pakai batu loh. Masih ketawa, kita jam pakai batu. Tadi itu pakai batu loh itu. Dirajam pakai batu. Kecil lagi. Dirajam pakai batu nggak boleh kita. Nah, jadi bagaimana dong? Ya nggak boleh kita berdoa untuk arwah-arwah itu nggak boleh. Nggak ada, dan Alkitab nggak ngajarin. Bagaimana dong kalau itu adatnya kita? Misalnya orang Toraja, ya kita jangan ngikutin adat itu. Kemarin tuh Om mau masukkan ke sini pakai kaki-kakinya. Cuman kan pintunya bukanya ke sana. Pintu apa Pak? Kalau kita begitu. Oke. Ya. Jadi kita nggak ada ibadah untuk orang mati itu nggak pernah ada Pak. Nggak ada. Kita bukan ibadah ritual kepada orang mati Pak, tapi kita
Kalau misalnya nih orang Toraja itu kan ada acara ritual itu kan, ya kita berdoanya bukan untuk orang matinya Pak, yang masih hidup yang kita doain. Gitu Pak. Oke, kalau gitu. Kalau misalnya pun baru meninggal gitu Pak ya, apakah bisa kita doakan Pak? Nggak bisa, nggak ada. Kita doakan maksudnya bagaimana? Berdoa kepada dia gitu. Enggak, misalnya kita doakan supaya dosanya diampuni. Nggak ada, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah selesai, finish. Sudah finish, selesai sudah. Oke, terima kasih banyak Pak Paul. Jadi gini, ada banyak orang berpendapat kalau masih 3 hari itu masih ada di muka bumi ini. Enggak, selesai sudah, karena tiap orang berdoa sendiri-sendiri. Bahkan orang yang masih hidup aja kita doain dia aja belum tentu bertobat kok. Anda doakan ya orang yang masih hidup ya, belum tentu dia bertobat kok. Apalagi dia sudah mati, gitu loh. Logikanya itu kadang-kadang, enggak ya. Oh dibisikin, ya nggak bisa. Udah selesai. Sudah waktunya udah. Setiap kita itu tanggung jawab sendiri-sendiri sama Tuhan. Jadi lagi masih hidup ya berhati-hatilah. Kita tanggung jawab sendiri-sendiri sama Tuhan. Kalau sudah mati ya sudah, finish, selesai sudah. Gitu ya. Jadi nggak ada. Itu jangan percaya tahayul. Kalau saya mah sesuai di Alkitab aja lah yang ditulis di Alkitab. Nggak, selesai sudah. Gitu. Karena itu sudah, menurut saya itulah sebuah kebenaran. Gitu. Lanjut ya. Terima kasih Pak Paul. Ya, Lukuliu. Lukuliu silakan. Shalom, Pak Paul. Shalom. Aku masih mau nanya yang satu dulu itu yang belum terjawab. Yang apa ya? Masalah penunggang kuda itu gimana? Penunggang kuda itu jadi gini. Saya juga sedang mencari sebuah kultur ya, karena kata penunggang kuda itu bukan cuma orang nunggangin kuda, terus kuda itu sambil simbol apa enggak ya. Penunggang kuda di kitab Wahyu itu enggak. Tapi ketika kita melihat Yesus yang menunggang kuda putih, ya ada kuda putih, penunggang kuda putih dengan nama rahasia, itu kan jelas namanya Yehova, karena kata nama rahasia itu nama yang dilarang gitu loh. Yehova kan namanya tidak boleh disebutkan, ya kan? Nah, jadi itulah nama Yehova. Nah, tetapi banyak orang mencoba menafsirkan yang lain. Kalau gitu jangan. Lalu yang kuda hijau, putih, kuning, warna segala macam itu warna apa? Ya jangan ditafsir-tafsirin. Kita harus cari tahu. Sebab misalnya contoh nih di masa modern ini, black horse, ya. Kata black horse, kalau di pialang saham, itu artinya siapa yang menentukan yang bisa menggoncang satu saham tertentu. Itu black horse-nya. Siapa nih jadi kuda hitamnya nih? Kan begitu kan? Jadi di zaman itu, sebutan kuda hitam, kuda hijau, kuda kuning, itu pasti ada maksudnya. Kuda merah, misalnya kita tahu ya kan. Kuda putih, itu merupakan satu perjuangan yang suci zaman itu kan. Semua kesatria-kesatria, raja-raja, pasti dia gunakan kuda putih. Artinya memang itu ada maksudnya. Jadi bukan berarti hijau ini artinya dihubung-hubungkan, nggak bisa begitu. Kita harus balik ke sana dan saya masih mempelajari itu. Saya belum berani ngomong nanti saya akan sampaikan. Jadi kalau sudah main kuda-kuda itu saya diam, saya skip. Jadi jangan dipaksa, jangan dicocok-cocokin. Kita tunggu sambil belajar. Nanti Tuhan bukakan. Gitu Pak. Kalau sekarang saya nggak jawab dulu. Tapi kalau penunggang kuda putih kita sudah tahu itu Tuhan Yesus ya. Siap itu aja kok Paul. Itu nanti kita nyampe ke sana lagi kapan-kapan. Iya, siap. Oke. Ini ada Servi Kills, silakan. Shalom. Ya, shalom. Waduh, terima kasih baru kali ini saya bisa masuk. Iya. Saya sudah setahun ini saya nonton YouTube Bapak. Nanti 2 bulan terakhir saya dapat channel Zoom, dan saya ikutin terus 2 pagi juga saya ikut. Dan pembahasan. Nah, jujur saya bukan bertanya sekarang, cuma ada pernyataan dari teman-teman saya. Mereka menyindir bahwa kenapa kamu ikut Paul gitu. Saya bilang begini. Saya sudah 1 tahun lebih
mengikuti dia walaupun dalam bentuk nonton YouTube-nya. Dari situ ada makna-makna yang saya dapatkan. Contoh 12 murid. Ya, karakter 12 murid pasti ada juga yang model Pak Paul. Keras terhadap orang. Kenapa? Pada saat dia ada yang menghina agamanya, ada menghina agama, otomatis dengan emosional dia akan meledak-ledak. Dan itu saya dapat. Ya. Gak usah jauh-jauh, saya bilang. Contohnya Yesus juga. Bagaimana keras menegur. Dia putih-putih, hitam-hitam. Saya dapat bacakan dalam Yohanes 12 tentang Yudas Iskariot. Di situ Tuhan menyatakan di sininya Yudas ayat ke-8, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi saya baru tahu Yudas Iskariot itu adalah bendahara, dan dia itu pemakai uang. Malah di setiap uang itu harus dibisniskan. Nah, kerasnya Tuhan Yesus menegur muridnya itu pun tercermin dengan Pak Paul. Jadi saya terangkan ke mereka, jujur, karakter Pak Paul ini saya melihat ada karakter-karakter yang mumpuni, yang istilahnya ke orang lemah itu, dan tidak pada umat Kristen aja. Itu yang saya salut. Dan banyak yang istilahnya yang saya tidak menyangka keluar dari mulut Pak Paul. Saya bilang, wah ini orang hebat. Makanya waktu kemarin, Tuhan kalau saya berkenan untuk berbicara dalam Zoom, tolong ketemu Zoom-nya. Dapat. Itu pun saya ditunjuk, ini loh di situ ada di YouTube. Masuklah, dengarlah Inggris supaya lebih jelas. Itu aja Pak. Saya berterima kasih. Saya yang dapat berkat dari Pak Paul. Jujur, dalam nama Tuhan Yesus, saya selalu mencari kebenaran-kebenaran melalui firman Tuhan. Syukur juga Pak Paul adalah bagian dari itu. Terima kasih Pak Paul. Shalom. Haleluya, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, tapi saya tidak marah-marah karena agamanya dihina ya, nggak ada urusannya. Bukan ya. Memang suara kenabian harus dinyatakan dengan keras, ya dengan jelas. Kalau enggak, namanya bukan suara kenabian, karena orang tidak berasa kalau itu suara kenabian. Suara kenabian itu memang harus sangat ekstrim, harus sangat keras, ya harus sangat jelas sehingga berbeda, sehingga orang tahu. Kalau enggak, pesannya nggak nyampe. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang kelemar-kelemar, tapi ya suaranya nggak nyampe karena dia tidak sekeras saya. Ada berapa banyak nabi di Indonesia? Banyak, ya. Tetapi suaranya nggak ada yang sekeras saya karena mereka takut. Nah, kalau takut ya nggak kelar. Nah, kita nggak boleh, suara kenabian itu harus jelas, tegas, clear. Nah, masalahnya siapa yang berani ngomong jelas, tegas, clear? Nah, itulah sebabnya Tuhan kasih saya hikmat buat itu. Namun tetap don't try this at home without any authorization. Jadi kalau Anda tidak siap, wah dikilis-kilis, dihabisin, ya. Kemarin baru ada hamba-hamba Tuhan yang katanya menyampaikan suara kenabian, baru diomongin orang sedikit aja udah kejang-kejang, menggelepar-gelepar. Saya udah disumpah serapain sama pendeta-pendeta Indonesia, kita masih tenang-tenang saja. Pendeta pertama yang telepon saya itu Pak Daniel Alexander ya, sehingga kita semua panggilnya Papi Daniel ya. Dan kedua, gembala sidang senior saya dulu ya, yang di sinode saya yang lama. Itu yang kedua yang telepon saya, yang memberikan encouragement. Yang lain telepon mencaci maki. Yang lain jumpa pers mencaci maki. Jadi bayangin ya, yang sudah begitu aja kita masih ketawa-ketawa di sini. Nah, kalau orang enggak pegang benar-benar suara kenabian, nggak punya karunia itu, baru dia omongin sedikit, wah udah kesurupan. Ya ini kan sekarang kan kita sudah lihat banyak sinetron-sinetron. Jadi memang don't try this at home. Kalau tidak punya panggilan dan tidak siap dan tidak punya otorisasi, gitu luar biasa. Terima kasih Pak Servikil. Setiap hari kita Zoom-nya selalu sama, ya. Untuk hari Minggu kita koinonia ibadah online, Senin sampai Jumat kita gubrak-gubrak. Setiap hari jam 4 pagi kita ada doa fajar. Kalau doa fajar kita nggak boleh gubrak-gubrak. Kalau Senin sampai Jumat kita ngomong apa saja bebas. Hari Minggu kita nggak gubrak karena kita hari Minggu kita cerita firman Tuhan.
Itu. Terima kasih Pak Servikils. Ditunggu kehadirannya besok jam 4 pagi. Haleluya. Ini Pak Siliwangi. Salam. Ya, shalom. Ya, begini Pak Paul, ada suatu kerisauan nih. Begini, berbicara keselamatan ya kan, saya ini memang dari Muslim ya. Turunan saya dari dulu memang Muslim semua nih. Saya mau tanya ke Pastor Paul gitu. Bagaimana turunan saya kan ini mungkin belum pernah tahu tentang pemberitaan Injil, dan sekarang ini bagaimana nasibnya di sana gitu kan. Saya juga pentobat baru, dulu kan belum tahu seperti ini gitu. Bagaimana tuh menurut Pak Paul keselamatan nenek moyang saya gitu? Itu Ya, aja sudah. Pak. Mungkin. Nenek moyang kita bukan tanggungan kita. Kita tanggung jawab sama diri kita. Anak kita aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Anak kita itu ya kita serahkan sama Tuhan. Kita ajarin, kita didik. Setelah itu urusan dia. Tapi kalau dari kecil udah kita ajarin, kita doakan, dan kita beri teladan, anak itu nggak akan pindah. Tidak akan pernah, percaya saya. Mengapa bisa ada anak yang orang tuanya Kristen, tapi dari kecil anak ini Kristen tiba-tiba balik? Karena orang tuanya nggak kasih teladan. Tapi bagaimana tentang penginjilan Tuhan Yesus waktu meninggal 3 hari itu, katanya kan? Nah, itu nggak ada. Itu bukan alamat. penginjilan. Yesus tidak berkata bukan. memberitakan Injil loh, tapi memproklamirkan dirinya. Tapi bagaimana bisa kalau kita misalnya tidak tahu tentang pemberitaan Injil? Kalau saya kan dulu mencari tahu Pak Paul ya. Kalau mungkin nenek moyang saya kan nggak tahu tentang itu misalnya begitu. Gimana Pak Paul? Sebenarnya tahu, tetapi waktu itu kan sudah ada yang menyesatkan. Oke. Ya kan? Jadi sebenarnya sudah tahu, tapi ada yang menyesatkan satu. Kedua, pernah ada yang nawarin dia peti, dia pernah tolak. Yang ketiga, yang ketiga, salahnya kita orang-orang Kristen tidak memberitakan. Makanya orang-orang Kristen yang tidak pernah memberitakan Injil itu nanti kita akan bertanggung jawab loh. Dan bahkan mungkin tidak bisa masuk kerajaan surga. Oke, jadi Orang-orang yang tidak pernah mungkin memberitakan ya. Injil, orang yang tidak pernah memberitakan Injil, jangan-jangan dia sendiri belum menerima Injil, Pak. Makanya dia tidak memberitakan. Jadi orang yang di dalam gereja itu tuh yang segitu banyak yang kelihatannya hebat-hebat di gereja, sak pendetanya sekalian, Pak. Belum tentu dia sudah lahir baru, Pak. Belum tentu dia sudah selamat, Pak. Sak pendetanya sekalian. Oke, jadi Gomar Gultom itu ketua PGI belum tentu masuk surga loh, Pak. Oke. Ya kalau Gomar Gultom kan udah tahu. Belum tentu masuk surga. Karena kalau dia tidak pernah memberitakan Injil, tahu kan. Iya. Tapi kan bagi yang belum pernah tahu dan belum pernah ada pengetahuan begitu. Ya. Jadi nggak selamat ya intinya, Pak. Tidak selamat, dan tidak mungkin dia tidak tahu. Misalnya dulu pernah ada yang nanya siapa, oh enggak jadi kelas evangelis ya. Jadi begini, kalau misalnya nih ada orang yang begitu baik, ya kan, gimana dong, nggak selamat dong. Nah, baik itu kata siapa? Definisinya baik itu apa? Oh, dia sering amal soleh, Pak. Iya, tapi dia kena amal soleh, kita tahu nggak hatinya dia kenapa amal soleh? Orang yang sering ke Gunung Kawi itu wajib amal soleh loh. Orang kalau ke Gunung Kawi, ada yang bayarannya ini, bayaran ini. Tapi ada yang bayarannya kamu kudu kasih makan orang miskin, kamu harus buka, kasih makan tiap berapa kali, jumlah sekian. Ada loh yang tumbalnya harus itu. Kalau enggak, nanti anakmu yang mati. Makanya dia melakukan itu, ya supaya itu tadi. Ya kan, kudu kasih ke masjid, ke gereja. Kalau enggak anakmu mati. Gitu kan. Nah, tapi dia diikat. Wah, terus karena ini baik juga ya kasih makan orang. Oke, saya bayar tumbalnya. Tetapi suatu ketika dia lupa mati anaknya. Suatu ketika ya namanya orang lagi turun kan, dia lupa anaknya mati. Jadi dia kayak diperbudak oleh tumbal itu, oleh pesugihan itu. Tapi kalau di kita kan enggak. Anda mau kasih miskin, kalau enggak itu kan kebebasan. Kita punya kemerdekaan.
Nah, Oke, itu jadi ada pemberitaan, mendapat pemberitaan itu nggak pengaruh ya Pak? Jadinya. jadi karena begini, kalau misalnya ada orang yang baik, benar-benar baik, dan dia murni baik, Tuhan pasti akan jumpai dia dalam perjumpaan pribadinya. Dan masalahnya, mungkin orang tuamu jangan-jangan juga beberapa orang ya tanpa dia sadari, dia sudah diselamatkan, Pak. Contohnya, misalnya Gus Dur. Siapa yang bilang Gus Dur Kristen? Nggak ada yang bilang Gus Dur Kristen kan? Cuman saya bilang Gus Dur itu masuk surga loh. Satu, dia mengakui Yesus Kristus adalah Tuhannya. Dua, dia melakukan apa yang Yesus ajarkan. Itu udah cukup, Pak. Jadi Karena misalnya begini nih, ya, karena contoh, begini Pak Paul, Bapak saya pernah cerita waktu saat hidup dulu gitu, ke saya bahwa ngomong dia, Bapak kalau ada Natalan suka masuk aja katanya ke gereja ya gitu. jangan-jangan dia sudah terima Pak. Yesus, Pak. Ya, mungkin juga Pak. Nah, kita nggak ngerti soal bab Iya, nggak ngerti. yang namanya lahir baru itu bukan menjadi agama Kristen, KTP-nya ganti Kristen loh, Pak. Oke. Tetapi dia menerima Yesus, dia terima itu di hatinya dia, dan dia mau hidup sama Yesus, dia jalanin, Pak, hidup sama Yesus. Itulah menjadi pengikut Yesus, dan orang-orang itu yang diselamatkan, bukan orang-orang yang pergi ke gereja itu, Pak, bukan, Pak. Oke. Nah, itu definisi itu yang orang pergi ke gedung gereja itu baru selamat, itu zamannya Roma Katolik, Pak. Zamannya Ortodoks Roma Timur, Pak. Katolik Gereja Timur. Gereja Timur. Zamannya Bizantin. Orang kalau mau selamat kudu jadi anggota gereja. Itu kan ingat kelas evangelis yang pertama, gereja tradisional dan biblikal. Orang kalau mau selamat harus jadi anggota gereja. Harus selamat. Padahal enggak. Ajaran itu sudah ratusan tahun dan itu salah. Orang kalau mau selamat, dia harus percaya kepada Yesus. Mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhannya dan melakukan mengasihi, mengampuni, memberkati. Jadi tanpa disadari, kadang-kadang orang juga sudah menerima Yesus, Pak. Itu ya. Nah, ini sign out. Oke, lanjut dulu ya. Wah, jadi ini paradigma yang baru ya buat keselamatan ya.